Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Rohayani dari kelas Penjas 5B, nomor absen 22, NIM 1804917. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab, gejala, cara penanganan pada gigi lepas, gigi patah, asma, dan mimisan. Selanjutnya ada beberapa penyebab gigi lepas. Yang pertama itu bisa jadi dari infeksi. Selanjutnya bisa dari gigi berlubang yang bisa menyebabkan gigi lepas. Nah, terus selain itu juga bisa dari penyakit pada gusi. Selanjutnya bisa dari cedera saat melakukan olahraga. Yang selanjutnya bisa juga dari kecelakaan kendaraan bermotor ataupun kecelakaan yang lainnya. Selanjutnya adanya pukulan pada gigi saat berkelahi atau terkena pada bagian mulut. Yang selanjutnya bisa jadi dari faktor menggigit makanan yang keras ataupun terjatuh dan membentur kepada gigi. Selanjutnya yaitu ada beberapa gejala gigi lepas. Yang pertama, gusi berdarah. Nah, si gusi pun terlihat memerah, bengkak, dan mudah berdarah. Yang selanjutnya, gigi terasa sakit, itu pun bisa menjadi penyebab pada gigi lepas. Dan yang terakhir yaitu gigi goyang. Otomatis itu sudah bisa dipastikan bahwa si gigi itu akan lepas. Di sini juga ada beberapa cara penanganan untuk gigi lepas. Yang pertama, ambil dan simpan gigi. Nah, untuk menyentuh gigi yang lepas itu cuman bisa disentuh pada bagian mahkota giginya saja. Yang selanjutnya setelah itu cuci atau bilas gigi tersebut dengan air hangat selama kurang lebih 10 detik untuk menghilangkan kotoran pada gigi tersebut. Selanjutnya jangan menggosok atau membersihkan gigi yang copot atau lepas dengan sabun atau bahan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kembalikan gigi pada posisinya. Apabila gigi lepas itu masih bisa dipasangkan atau ditempelkan. Nah, sebelum kita menempelkan pada posisinya, terlebih dahulu bilas mulut dengan air hangat. Lalu coba kembalikan gigi copot pada posisinya. Terus setelah itu gigit kain kasa atau kain yang lembut agar tidak lepas. Dan selanjutnya rendam gigi dengan susu atau simpan di dalam mulut. Apabila itu tidak langsung dipasangkan. Dan cara terakhir yaitu apabila kita tidak yakin dengan sendiri, bisa hubungi dokter gigi atau rumah sakit. Ada beberapa penyebab gigi patah. Yang pertama yaitu menggigit benda-benda keras seperti es atau permen. Yang selanjutnya yaitu jatuh atau mengalami kecelakaan. Yang selanjutnya yaitu melakukan olahraga tanpa menggunakan pelindung mulut. Itu juga bisa menjadi penyebab adanya gigi patah. Dan yang selanjutnya yaitu kebiasaan gigi gemeretak saat Anda tidur. Nah, itu pun bisa menjadi penyebab gigi patah. Ada juga beberapa gejala gigi patah. Yang pertama yaitu merasa permukaan sangat kasar dan tajam saat Anda menjulurkan lidah ke gigi. Yang selanjutnya yaitu iritasi gusi di sekitar gigi yang patah. Yang selanjutnya iritasi lidah karena terkena tepi gigi yang tidak rata dan kasar. Yang selanjutnya yaitu adanya rasa sakit akibat tekanan pada gigi saat menggigit yang bisa menjadi sangat kuat jika patahan berada di sekitar saraf gigi. Ada beberapa cara penanganan untuk gigi patah. Yang pertama, tidak panik. Tidak panik itu bagi si korban dan bagi si penolong. Yang selanjutnya yaitu patahan gigi jangan digosok, cukup dilap dengan tisu. Yang selanjutnya rendam dengan susu. Maksudnya rendam dengan susu ini karena susu ini mengandung sebuah zat besi
Dan selanjutnya, apabila tidak ada susu, maka bisa disimpan di bawah lidah. Dan yang terakhir yaitu bawa ke rumah sakit. Di sini ada beberapa penyebab asma, yaitu yang pertama dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini yaitu bisa dari debu, asap rokok, ataupun asap kendaraan, dan bisa jadi dari bulu binatang. Yang selanjutnya yaitu dari faktor keturunan. Apabila dari keluarga kita ada yang mempunyai asma, otomatis bisa menjadi adanya keturunan. Yang selanjutnya bisa dari faktor makanan. Faktor makanan di sini yaitu orang-orang yang suka mengkonsumsi kadar MSG tinggi. Selanjutnya yang banyak mengandung pengawet, yang banyak mengandung kacang, coklat, dan minuman soda. Yang selanjutnya dari faktor cuaca dan suhu dingin pun itu bisa menjadi penyebab asma. Yang selanjutnya adanya aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini mungkin aktivitas fisik yang berat. Selanjutnya bisa jadi dari infeksi virus dan bisa jadi dari terpaparnya zat kimia. Di sini juga ada beberapa gejala asma, yaitu yang pertama si korban akan mengalami nyeri dada. Yang kedua yaitu si korban akan mengalami batuk-batuk yang tidak biasa. Dan yang terakhir yaitu si korban akan merasakan mengi atau adanya suara saat bernafas. Ada beberapa cara untuk menangani orang yang asma. Yang pertama, si korban diposisikan untuk duduk tegak. Karena apa? Bisa jadi membantu saluran udara terbuka lebih lebar. Yang selanjutnya yaitu tetap tenang. Si korban maupun si penolong itu tetap tenang, tidak panik, karena apabila tidak tenang otomatis ada rasa panik dan yang akan menimbulkan stres dan kecemasan sehingga membuat gejala asma semakin terpuruk. Yang selanjutnya yaitu perbaiki napas. Nah, perbaiki napas di sini yaitu bernapasnya lebih lambat dan stabil selama serangan asma tersebut. Tarik nafasnya perlahan melalui hidung. Yang selanjutnya yaitu hindari pemicu. Maksudnya hindari pemicu di sini apabila kita berada di dekat orang yang sedang merokok, otomatis kita pun harus bisa mencegah ataupun kita menghindar dari tempat itu. Yang selanjutnya hubungi layanan medis darurat atau dibawanya ke rumah sakit. Di sini juga ada beberapa penyebab mimisan. Yang pertama yaitu pembuluh darah rapuh yang mudah berdarah. Mungkin itu bisa jadi dari udara yang kering ya, atau hangat, atau setelah berolahraga, dan bisa jadi udara dingin. Yang selanjutnya yaitu alergi yang menyebabkan demam atau batuk. Yang selanjutnya, mimisan itu bisa terjadi karena si orang itu jatuh. Yang selanjutnya, mimisan bisa terjadi karena si korban terlalu dalam untuk menggorek hidungnya. Yang selanjutnya, terkadang mimisan juga disebabkan oleh masalah pendarahan atau pembekuan darah yang berada pada hidung. Dan yang terakhir yaitu bisa jadi menjadi iritasi karena alergi pilek, bersin, atau masalah sinus. Ada beberapa gejala mimisan. Yang pertama yaitu adanya pendarahan di hidung. Yang kedua yaitu korban mengalami demam, tetapi tidak semua orang yang demam itu mengalami mimisan. Yang selanjutnya yaitu perubahan warna pada kulit menjadi pucat. Selanjutnya kaki dan tangan dingin. Dan yang selanjutnya yaitu peningkatan denyut nadi di bawah atau adanya sesak nafas dan penurunan kesadaran pada si korban. Ada beberapa cara penanganan untuk orang yang terkena mimisan. Yang pertama, yakinkan orang tersebut untuk tidak menangis atau berikan ketenangan kepada si korban, karena apabila korban tidak tenang otomatis pikiran pun akan panik. Yang selanjutnya yaitu dudukan si korban dengan posisi tegak dan jatuhkan kepala sedikit ke depan atau ditundukkan. Yang selanjutnya yaitu berikan tekanan jari dan ibu jari pada bagian hidung yang lunak di bawah pangkal hidung selama setidaknya 10 menit dengan posisi ditundukkan seperti ini.
Yang selanjutnya yaitu dorong korban untuk bernapas melalui mulut atau bantu. Dan bernapas melalui mulut mereka saat lubang hidung mereka terjepit. Otomatis di saat lubang hidung terjepit, kita dibantunya mendorong dan posisikan menunduk. Yang selanjutnya yaitu letakkan kain dingin atau kompres dingin di atas dahi dan leher, terutama di sekitar sisi leher. Dan yang terakhir, apabila setelah 10 menit, lepaskan tekanan pada lubang hidung dan periksa untuk melihat apakah pendarahan telah berhenti atau tidak. Sekian pembawaan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.